Gunung Kerinci yang dikenal sebagai gunung tertinggi di Sumatera dan gunung api tertinggi di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan penuh misteri. Gunung ini terletak di Provinsi Jambi, Indonesia, dengan ketinggian mencapai 3.805 meter di atas permukaan laut. Selain keindahan alamnya, Gunung Kerinci juga menyimpan berbagai cerita tentang asal-usul dan kepercayaan masyarakat setempat. Asal-usul nama Kerinci. Nama Kerinci diduga berasal dari kata Kurinci dalam bahasa Tamil yang berarti tanah pegunungan atau tempat tinggi. Namun, dalam konteks lokal, masyarakat setempat memiliki legenda dan cerita yang lebih erat kaitannya dengan gunung ini. Penduduk asli Kerinci, yaitu suku Kerinci, menyebut gunung ini sebagai Puncak Indrapura. Nama tersebut mengacu pada mitos Hindu-Buddha yang berkembang di Sumatera sebelum masuknya Islam. Gunung ini diyakini sebagai tempat tinggal para dewa dan merupakan pusat spiritual. Peran gunung dalam mitologi lokal. Dalam tradisi lisan masyarakat Kerinci, Gunung Kerinci memiliki hubungan erat dengan kisah-kisah mitologis. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang Uhang Pandak, makhluk misterius yang konon menghuni lereng gunung. Uhang Pandak digambarkan sebagai manusia kerdil, berbulu lebat yang dipercaya menjaga hutan dan melindungi Gunung Kerinci dari tangan manusia yang merusak. Masyarakat setempat juga percaya bahwa Gunung Kerinci adalah tempat sakral yang menjadi kediaman roh leluhur. Beberapa legenda menyebutkan bahwa roh-roh ini sering menampakkan diri dalam bentuk kabut tebal yang menyelimuti puncak gunung. Oleh karena itu, banyak ritual adat dilakukan oleh masyarakat sebelum mendaki atau mengambil sumber daya dari kawasan gunung. Jejak sejarah kuno. Jejak peradaban manusia di sekitar Gunung Kerinci sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, wilayah Kerinci pernah menjadi salah satu pusat peradaban kuno di Sumatera. Penemuan berbagai artefak seperti nekara perunggu, sarkofagus, dan prasasti menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi tempat penting bagi aktivitas manusia purba. Pada masa Hindu-Buddha, Kerinci menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Kerajaan Sriwijaya dengan wilayah pedalaman Sumatera. Gunung Kerinci yang megah sering dijadikan patokan oleh para pelaut dan pedagang untuk menentukan arah perjalanan mereka. Selain itu, masyarakat lokal mempercayai bahwa gunung ini memiliki kekuatan mistis yang melindungi wilayah mereka dari ancaman luar, hubungan dengan alam dan kehidupan. Gunung Kerinci juga dikenal sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Lereng gunung ini dipenuhi dengan tanah yang subur, cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman kopi dan teh. Perkebunan teh kayu aro yang terletak di kaki Gunung Kerinci bahkan menjadi salah satu perkebunan teh tertua di Indonesia dan masih aktif hingga saat ini. Di sisi lain, masyarakat setempat juga mengandalkan hutan Kerinci untuk sumber makanan, obat-obatan tradisional, dan bahan bangunan. Namun, mereka selalu menjaga keseimbangan dengan lingkungan karena kepercayaan bahwa jika gunung tersebut dirusak, maka bencana besar akan menimpa mereka. Kita telah mengenal Gunung Kerinci dari sudut pandang asal-usul nama, mitologi, hingga peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat setempat. Gunung ini tidak hanya menjadi keajaiban alam, tetapi juga pusat kepercayaan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kali ini kita akan menjelajahi bagaimana gunung ini ditemukan oleh para penjelajah, keunikan geologi yang dimilikinya, hingga catatan letusan-letusan yang pernah terjadi. Eksplorasi Gunung Kerinci oleh dunia luar. Eksplorasi Gunung Kerinci secara resmi pertama kali dilakukan oleh bangsa Eropa pada masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19, para naturalis dan ilmuwan Eropa mulai tertarik untuk memetakan wilayah Sumatera, yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu nama yang tercatat adalah Friedrich Junghun.
seorang geolog dan botanis asal Jerman yang melakukan survei terhadap gunung-gunung di Sumatera, termasuk Gunung Kerinci. Yung Hun menggambarkan Kerinci sebagai gunung api yang aktif dengan pemandangan luar biasa. Ia juga mencatat keanekaragaman flora dan fauna di sekitar gunung, termasuk keberadaan bunga Rafflesia dan harimau Sumatera. Catatan ini menjadi daya tarik bagi para peneliti berikutnya untuk mempelajari gunung tersebut lebih mendalam. Di era kolonial, Gunung Kerinci juga menjadi fokus pemerintah Hindia Belanda karena kawasannya yang subur. Pemerintah mendirikan perkebunan teh di kaki gunung pada awal abad ke-20 yang kini dikenal sebagai Perkebunan Teh Kayu Aro, salah satu perkebunan teh tertinggi dan tertua di dunia. Geologi Gunung Kerinci. Gunung Kerinci merupakan gunung api stratovulkanik yang terbentuk dari aktivitas tektonik lempeng. Terletak di cincin api Pasifik, gunung ini adalah bagian dari rangkaian bukit barisan, pegunungan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kawasan ini berada di atas pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, yang menjadikan Gunung Kerinci sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Puncak Gunung Kerinci memiliki kawah besar yang sering mengeluarkan asap putih tebal, tanda bahwa gunung ini terus aktif. Selain itu, gunung ini dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblet, kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi flora dan fauna langka, seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, dan burung endemik. Kerinci juga memiliki ekosistem yang unik, mulai dari hutan hujan tropis di kaki gunung, hingga vegetasi subalpin di dekat puncaknya. Ini menjadikan gunung ini sebagai laboratorium alam yang sangat berharga bagi ilmuwan dan konservasionis. Catatan letusan Gunung Kerinci. Sebagai gunung api aktif, Gunung Kerinci telah mencatatkan beberapa letusan sepanjang sejarahnya. Aktivitas vulkanik ini telah memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik dari sisi positif maupun negatif. 1. Letusan awal, abad ke-19. Catatan pertama tentang letusan Gunung Kerinci berasal dari tahun 1838. Letusan ini berskala kecil, tetapi cukup untuk menyebabkan hujan abu yang memengaruhi pertanian masyarakat sekitar. Kedua letusan tahun 1909, pada abad ke-20, Gunung Kerinci beberapa kali meletus, salah satunya pada tahun 1909. Letusan ini menghasilkan lontaran material vulkanik ke udara dan hujan abu yang meluas hingga beberapa kilometer. Meskipun tidak terlalu destruktif, letusan ini mengingatkan masyarakat tentang potensi bahaya dari gunung tersebut. Ketiga, letusan modern, era 2000-an. Gunung Kerinci terus menunjukkan aktivitas vulkanik hingga masa modern. Letusan kecil terjadi pada tahun 2004, 2009, dan 2013 yang menyebabkan penutupan sementara jalur pendakian dan penerbangan di sekitar wilayah Sumatera. Pada tahun-tahun ini, letusan umumnya berupa semburan abu vulkanik yang mencapai beberapa kilometer ke udara tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar. Meskipun letusan-letusan ini tidak seberapa dibandingkan dengan gunung api lain, di Indonesia, Gunung Kerinci tetap dipantau secara ketat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Statusnya sebagai gunung api aktif mengharuskan masyarakat dan pemerintah selalu waspada terhadap potensi bencana. Manfaat vulkanik bagi kehidupan. Meskipun letusan dapat menjadi ancaman, Gunung Kerinci juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Material vulkanik yang dikeluarkan gunung ini memperkaya tanah di lerengnya, menjadikannya sangat subur untuk pertanian. Tanaman seperti kopi, teh, padi, dan sayuran tumbuh dengan baik di wilayah ini. Tak hanya itu, keberadaan sumber air panas yang berasal dari aktivitas vulkanik juga menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber penghidupan tambahan bagi penduduk setempat.
kita telah mengeksplorasi bagaimana Gunung Kerinci menarik perhatian dunia luar, keunikannya dari sisi geologi, dan catatan sejarah letusannya. Gunung ini adalah simbol kehidupan sekaligus ancaman bagi masyarakat di sekitarnya, menjadikannya salah satu gunung paling penting di Sumatera. Setelah membahas asal-usul, mitologi, eksplorasi, hingga letusan Gunung Kerinci, sekarang kita akan membahas bagaimana gunung ini menjadi daya tarik pariwisata, perannya dalam budaya lokal, serta upaya konservasi yang dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Gunung Kerinci sebagai destinasi pariwisata. Gunung Kerinci dikenal sebagai salah satu tujuan favorit para pendaki, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Ketinggiannya yang mencapai 3.805 meter membuatnya menjadi gunung api tertinggi di Indonesia dan puncak tertinggi di Sumatera, sehingga mendaki Kerinci adalah tantangan yang membanggakan bagi banyak orang. Jalur pendakian Gunung Kerinci. Jalur pendakian utama Gunung Kerinci dimulai dari Desa Kersik Tuwo, Kabupaten Kerinci. Pendakian ini memakan waktu sekitar 2-3 hari, tergantung kondisi cuaca dan pengalaman pendaki. Sepanjang perjalanan, pendaki akan melewati berbagai ekosistem, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, ladang penduduk, hingga zona subalpin yang dipenuhi tumbuhan perdu. Dari puncaknya, pendaki dapat menikmati pemandangan yang luar biasa, termasuk hamparan awan, kawah aktif, serta panorama bukit barisan yang megah. Saat cuaca cerah, bahkan Samudra Hindia bisa terlihat dari kejauhan. Atraksi wisata lain di sekitar Gunung Kerinci. Selain pendakian, kawasan sekitar Gunung Kerinci menawarkan berbagai atraksi wisata lainnya seperti 1. Perkebunan teh kayu aro. Perkebunan ini adalah salah satu yang tertua di Indonesia, didirikan pada masa kolonial Belanda. Dengan latar Gunung Kerinci, perkebunan ini menawarkan suasana sejuk, pemandangan hijau yang memanjakan mata, serta kesempatan untuk melihat langsung proses produksi teh. 2. Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh adalah danau tertinggi di Asia Tenggara, terletak di ketinggian sekitar 1.950 meter di atas permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh 7 puncak gunung, menciptakan pemandangan yang tenang dan magis. 3. Air terjun Telun Berasap. Air terjun ini dinamai demikian karena semburan airnya yang deras menghasilkan kabut seperti asap. Lokasinya terletak tidak jauh dari jalur pendakian Gunung Kerinci, menjadikannya tempat istirahat populer bagi wisatawan. Peran budaya dan tradisi lokal. Gunung Kerinci juga memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan tradisi masyarakat setempat, khususnya suku Kerinci. Mereka memiliki kepercayaan bahwa gunung ini adalah tempat sakral yang dihuni oleh roh leluhur dan makhluk gaib. Oleh karena itu, berbagai ritual adat dilakukan untuk menghormati alam dan menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh penghuni gunung. Tradisi adat dan ritual. 1. Kendurisko. Ritual adat ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan leluhur atas hasil panen yang melimpah. Biasanya, upacara ini melibatkan doa bersama, tarian tradisional, dan penyajian makanan khas seperti lemang. 2. Larangan tertentu di gunung. Masyarakat percaya bahwa pendaki harus menjaga perilaku selama berada di Gunung Kerinci. Misalnya, tidak diperbolehkan berkata kasar, merusak alam, atau membawa pulang benda-benda dari gunung. Karena hal tersebut dianggap dapat mendatangkan bencana. Cerita rakyat dan legenda. Legenda tentang Gunung Kerinci seperti kisah Uhang Pandak, manusia kerdil berbulu, masih menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Cerita ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menarik perhatian peneliti dan wisatawan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang mitos setempat. Upaya konservasi Gunung Kerinci.
Sebagai salah satu kawasan ekosistem terpenting di Indonesia, Gunung Kerinci dan sekitarnya berada di bawah perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat, TNKS. Taman nasional ini mencakup area seluas lebih dari 1,3 juta hektar dan merupakan situs warisan dunia UNESCO sebagai bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Ancaman terhadap lingkungan. Meski menjadi kawasan konservasi, Gunung Kerinci menghadapi berbagai ancaman seperti 1. Perambahan hutan. Penebangan liar dan alih fungsi lahan untuk pertanian telah mengancam keanekaragaman hayati di kawasan ini. Kedua, perburuan satwa liar. Satwa-satwa langka seperti harimau Sumatera dan badak Sumatera sering menjadi target perburuan. 3. Sampah pendakian. Aktivitas pendakian yang tidak bertanggung jawab juga menimbulkan masalah, seperti sampah yang ditinggalkan di jalur pendakian. Langkah-langkah konservasi. 1. Edukasi dan kesadaran lingkungan. Pemerintah dan organisasi konservasi aktif mengadakan program edukasi bagi masyarakat dan pendaki untuk menjaga kelestarian lingkungan. 2. Pengelolaan wisata berkelanjutan. Jalur pendakian Gunung Kerinci diawasi ketat dan jumlah pendaki dibatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ketiga, patroli dan penegakan hukum. Taman Nasional Kerinci Seblat secara rutin melakukan patroli untuk mencegah perambahan dan perburuan liar. Gunung Kerinci bukan hanya gunung api aktif yang megah, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Sumatera. Dari keindahan alamnya hingga kekayaan budaya dan upaya konservasi, Kerinci terus menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan ekosistem di sekitarnya. Kita tidak hanya belajar tentang sejarah dan mitosnya, tetapi juga pentingnya menjaga dan melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang. Gunung Kerinci mengajarkan kita bahwa keindahan alam harus dihormati, dijaga dan diwariskan kepada mereka yang akan datang setelah kita.